Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Aidil Putra saya sendiri dan Adi Bimantoro dan juga Eka Yunita. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul manusia dan kelas sosial. Sebelum presentasi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdian Utama karena telah memberikan materi ini kepada kelompok kami dan memberikan kesempatan juga kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena telah bersedia hadir dalam diskusi hari ini juga. Baiklah, materi akan saya presentasikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu manusia. Pengertian manusia menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan akal. Manusia di dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor keturunan dan lingkungan. Adapun hakikat manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani. Unsur raga dan jiwa seorang dikatakan sebagai manusia individu, manakala unsur-unsur tersebut menyatu pada dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai makhluk individu. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Tak ada yang sama persis. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, merupakan faktor keturunan. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga akan memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau fenotip. Karakteristik yang khas dari seorang dapat kita sebut sebagai kepribadian. Selanjutnya, hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi Bimantoro. Baiklah, saya Adi Bimantoro akan melanjutkan pembahasan dari manusia dan kelas sosial. Nah, selanjutnya materinya adalah peran manusia sebagai makhluk individu. Terdapat perbedaan antara manusia sebagai makhluk individu seperti ras, suku, keyakinan, lingkungan, dan golongan yang tidak meniadakan persamaan akan harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk individu akan berusaha, maksudnya manusia sebagai makhluk individu tentunya akan berusaha. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat. Di sini sebisa mungkin manusia itu menjaga dirinya, kehormatan dirinya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohaninya. Jadi balance atau seimbang. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya. Membahagiakan dirinya dulu gitu.
Yang selanjutnya adalah peran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma-norma tersebut yang pertama, norma agama atau religi. Norma ini bersumber dari Tuhan yang berisi perintah agar dipatuhi dan menjauhi larangannya atau ajaran agama itu tadi. Yang kedua adalah norma kesusilaan atau moral. Norma ini bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga adalah norma kesopanan atau adat. Norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Dibuat masyarakat secara resmi atau negara yang pemberlakuannya dapat dipaksakan, berisi perintah dan larangan. Nah, di sini pun ada kelas sosial. Apa sih kelas sosial itu? Menurut Peter Sorkin, yang dimaksud dengan kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, di mana perwujudannya adalah kelas atau lapisan tinggi, sedang atau kelas rendah. Jadi seperti strata sosial seperti itu. B. Faktor menyebabkan seseorang tergolong ke dalam suatu kelas sosial. Pertama, kekayaan dan penghasilan. Kekayaan dan penghasilan berkaitan dengan uang dan harta benda. Sumber dan jenis penghasilan seseorang inilah yang menjadi gambaran tentang latar belakang keluarga dan kemungkinan cara hidup seseorang. Kedua, yaitu pekerjaan. Jika dapat mengetahui jenis pekerjaan seseorang, maka kita bisa menduga tinggi rendahnya pendidikan, standar hidup, teman bergaul, jam bekerja, dan kebiasaan sehari-harinya. Kita bahkan bisa menduga selera bacaan, selera tempat berlibur, standar moral, dan orientasi keagamaannya. Dengan kata lain, setiap jenis pekerjaan merupakan bagian dari cara hidup yang sangat berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya. Jadi, keseluruhan cara hidup seseorang itulah yang pada akhirnya menentukan pada kelas sosial mana orang itu digolongkan. Ketiga, pendidikan. Apabila seseorang mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka memerlukan biaya dan motivasi yang besar. Kemudian, jenis dan tinggi rendahnya pendidikan juga mempengaruhi jenis kelas sosial. Pendidikan juga bukan hanya sekedar memberikan keterampilan kerja, tetapi juga melahirkan perubahan mental, selaras, minat, tujuan, etika, cara berbicara, hingga perubahan dalam keseluruhan cara hidup seseorang. C. Macam-macam kelas sosial. Yang pertama, kelas atas. Kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat perseorangan ataupun umum, berpenghasilan tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, serta kestabilan kehidupan keluarga. Kedua, kelas menengah. Kelas ini ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan, dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras, pendidikan, kebutuhan menabung, dan perencanaan masa depan, serta mereka dilibatkan dalam kegiatan komunitas. Ketiga, kelas bawah. Kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung, lebih berusaha memenuhi kebutuhan langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depan, berpendidikan rendah, dan menerima dana kesejahteraan dari pemerintah. D. Faktor penentu kelas sosial. Menurut Thomson Verson, ada 5 menentukan kelas sosial, yaitu yang pertama, kriteria kelahiran seperti ras, kebangsawanan, dan jenis kelamin.
Kedua, kualitas atau mutu pribadi seperti umur, kearifan, atau kebijaksanaan. Ketiga, prestasi seperti kesuksesan, usaha, pangkat. Keempat, pemilikan atau kekayaan seperti kekayaan harta benda. Kelima, otoritas, kekuasaan dan wewenang. Kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain sehingga orang itu mau bertindak sesuai dengan yang diinginkan tanpa perlawanan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.